Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada pagi hari ini dan selamat siang, saya akan membahas kitab Ulumul Quran dengan tema Al-Quran. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang Al-Quran, ada baiknya apa itu? Ada baiknya kita bahas sebenarnya apa sih Ulumul Quran itu? Ilmu Ulumul Quran atau ilmu Al-Quran adalah ilmu yang mencakup pembahasan yang berhubungan dengan Al-Quran dari segi asbabun nuzul, dari segi pengumpulan Al-Quran, tata letak Al-Quran, dan pengetahuan ayat Mekah atau Madinah, dan ayat yang dihapus dan yang menghapus, dan ayat yang bisa dipakai sebagai hukum atau sebagainya. Adapun ilmu sendiri berarti al-fahmu wal idrak, ialah masalah-masalah atau hal-hal yang berbeda-beda yang menjadikan pemahaman yang sama. Al-Quran menurut bahasa atau etimologi yang berarti ad-dhammu wal jam'u, yang berarti mengumpulkan. Adapun menurut istilah atau terminologi ialah kalamullah al-munazzal ala nabi sallallahu alaihi wasallam biwasilati Jibril alaihi salam al-muta'abbad bitilawati walil ijaz, ialah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantara malaikat Jibril alaihi salam yang bacaannya yang menjadi ibadah dan menjadi mukjizat. Adapun Al-Quran sendiri mempunyai berbagai nama, atau arti Al-Quran sendiri menurut pendapat ulama ialah arti Al-Quran sendiri itu tidak ada seperti dengan arti Injil, Zabur, dan Taurat. Akan tetapi nama-nama Al-Quran ada banyak. Atau contohnya satu, Al-Furqan dengan dalil Al-Isra ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira. Yang kedua, Alkitab dengan dalil surah Al-Anbiya ayat 10. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Yang kedua, Al-Furqan dengan dalil surah Al-Furqan ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Yang ketiga, Al-Hijr dengan dalil Al-Dzikr dengan dalil surah Al-Hijr ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Yang ketiga, At-Tanzil dengan dalil surah Asy-Syu'ara ayat 192. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan yang terakhir, Al-Huda, Asy-Syifa, Ar-Rahmah, dan Al-Mau'izah dengan dalil surah Yunus ayat 57. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izah
mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Shadaqallahul azim. Walhamdulillahirabbil alamin. Berikut adalah nama-nama Al-Qur'an, begitu juga dengan dalil-dalilnya sesuai dengan yang ada di Al-Qur'an. Adapun perbedaan Al-Qur'an dengan hadis qudsi ialah ada 4 perbedaan. Yang pertama ialah Al-Qur'an kalam Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah dengan lafadznya yang berbahasa Arab, tidak bisa diduplikasi atau dikarang sendiri, dengan mukjizat sampai hari akhir. Sedangkan hadis qudsi tidak. Yang kedua, Al-Quran hanya dinisbatkan kepada Allah, baik lafaz maupun makna. Yang ketiga, Al-Quran semuanya mutawatir, sedangkan hadis qudsi tidak, atau ahad khabar. Dan yang terakhir, bacaan Al-Quran berpahala, sedangkan hadis qudsi tidak. Adapun tanda-tanda hadis qudsi ialah yang ada Allah Ta'ala yaqulullah fima yarwihi. Berikut pembahasan yang saya bawa. Adapun salah, saya mohon bimbingan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.